Halo Pak Purwanto, selaku dosen manajemen sains lanjutan. Perkenalkan nama saya Yeski Alfred Sudibyo dengan NIM A12 2021 06643. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester matkul manajemen sains lanjutan dengan judul Analisis Antrian dengan Model Single Channel Single Phase Service pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU I Gusti Ngurah Rai Palu. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. SPBU 7494209 yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Palu menawarkan atau menyediakan satu fasilitas pengisian bahan bakar untuk pengendara motor dengan jenis bahan bakar premium. Pada satu fasilitas ini, terdapat satu jalur sehingga dapat mengurangi masalah antrian ketika pelanggan datang pada saat tertentu untuk mengisi bahan bakar kendaraan motor. Saat ini mengalami peningkatan pelanggan ingin memenuhi kebutuhan akan bahan bakar pada saat-saat tertentu dapat menyebabkan masalah antrian. Karena jumlah fasilitas yang kurang untuk memenuhi pelayanan pelanggan akibat dari kurang optimalnya pelayanan pada antrian tersebut, yaitu terlihat beberapa konsumen merasa kurang nyaman karena antrian yang panjang. Oleh karena itu, untuk mencegah timbul antrian atau mengurangi antrian yang panjang adalah dengan menganalisis sistem antrian SPBU I Gusti Ngurah Rai dengan menerapkan metode statistik yaitu teori antrian. Penelitian ini dilakukan saat di mana antrian panjang terjadi pada pagi hari selama 5 hari dari jam 9 sampai jam 11 siang. Bertujuan agar keputusan yang diambil dari hasil analisis ini dapat berlaku untuk berbagai kondisi pelayanan sehingga analisis dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan optimal. Di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah pengertian antrian. Pengertian antrian yaitu analisis antrian adalah metode statistik yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem pelayanan yang menghadapi antrian. Analisis ini membantu dalam menentukan suatu sistem antrian. Dan ini berikut adalah beberapa definisi atau tujuan analisis antrian. Menurut A.K. Erlang memperkenalkan teori antrian pada tahun 1909, aktivitas antrian terjadi ketika ada kebutuhan layanan yang lebih besar dan kapasitas layanan atau fasilitas layanan sehingga pelanggan baru tidak bisa mendapatkan layanan segera. Teori antrian adalah teori matematis tentang antrian. Ini memberikan model matematika alternatif untuk menentukan fitur dan optimasi pengambilan keputusan sistem antrian. Kemudian metode single channel single phase. Metode single channel single phase atau disebut juga SCSP adalah model antrian yang digunakan untuk memeriksa sistem pelayanan yang memiliki satu jalur antrian dan satu tahap pelayanan. Dalam model ini, pelanggan yang datang hanya melewati satu fasilitas pelayanan sebelum keluar. Tujuan dari metode single channel single phase adalah untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem pelayanan yang memiliki satu jalur antrian dan satu tahap pelayanan. Metode ini membantu dan menentukan ukuran
keefisienan sistem seperti rata-rata antrian, rata-rata waktu menunggu, dan tingkat kesibukan server. Dan ada beberapa faktor penting dalam melakukan analisis terhadap sistem single channel single phase ini. Yang pertama, kedatangan berdistribusi Poisson, kemudian menggunakan antrian FIFO atau first in first out, kemudian pelayanan tunggal, kemudian kedatangan tidak terikat pada kedatangan yang sebelumnya, dan yang terakhir adalah waktu pelayanan bervariasi dari suatu pelanggan ke pelanggan yang berikutnya. Kemudian di sini untuk melakukan analisis single channel single phase, di sini saya menggunakan software QM-POM. Software QM-POM ini sebuah perangkat lunak untuk produksi manajemen operasi kuantitatif metode, manajemen ilmu pengetahuan, dan operasi penelitian. Dalam versi baru dari Windows, perangkat lunak POM untuk Windows, QM for Windows, dan DS untuk Windows telah digabungkan menjadi fleksibel untuk produk POM QM for Windows. Dan kita akan masuk di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan secara manual berdasarkan hasil pengamatan daripada jurnal SPBU memperoleh hasil yang akan dihitung sebagai berikut. Untuk N-nya sama dengan 708 orang, jumlah waktu antar kedatangan 3.670.36, jumlah waktu pelanggannya 33.083. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan untuk mencari jumlah waktu antar kedatangan. Dengan N dibagi jumlah waktu antar kedatangan, yaitu 708 dibagi 36736, yang menghasilkan 0,0193. Dan untuk mencari jumlah waktu pelanggan, yaitu N dibagi jumlah pelayanan sama dengan 708 dibagi 33083, yaitu menghasilkan 0,014. Jadi rata-rata tingkat kedatangan konsumen untuk 708 orang adalah 0,019 detik, dan rata-rata tingkat pelayanan adalah 0,0214 detik. Dari nilai tersebut dapat diketahui nilai untuk karakteristik model antrian jalur tunggal dengan satu tahap pelayanan, yaitu meliputi LQ. Di sini saya menjelaskan P-nya sama dengan landai bagi U sama dengan 0,0193 dibagi 0,0214 menghasilkan 0,901. Kemudian untuk LQ-nya, lambda kuadrat dibagi U dalam kurung U dikurangi lambda dalam kurung sama dengan 0,193 kuadrat dibagi 0,0214 dikurangi 0,0193 menghasilkan 8,2. Kemudian untuk WQ untuk LS-nya, lambda dibagi U dikurangi lambda sama dengan 0,0193
dibagi 0,02114 dikurangi 0,193, yaitu menghasilkan 9,19. Jadi nilai rata-rata pelanggan berada dalam sistem antrean sebanyak 9 orang. Untuk WQ-nya, LQ dibagi lambda. Jadi LQ ini 8,2 dibagi 0,0193 yang didapat dari lambda yang di atas ini, yaitu menghasilkan 424,87 detik, atau kalau menjadi menit menjadi 7 menit. Kemudian untuk WS-nya itu 1 dibagi U dikurangi lambda, jadi 1 dibagi 0,0214 dikurangi 0,0193, yaitu menghasilkan 476,19 yang detik yang misal dijadikan menit menjadi 8 menit. Untuk probabilitasnya 1 dikurangi 0,901 dalam kurung 0,901, yaitu menjadi 0,99 dan menjadikan persen 9%. Jadi tingkat pengangguran server adalah sebesar 9%. Dari hasil pada perhitungan manual menunjukkan tingkat kesibukan pengisian bahan bakar sebesar 0,913 0,91 atau 90%, dan untuk tingkat mengangguk sebesar 0,099 atau 9%, dapat dipastikan menunjukkan bahwa pengisian bahan bakar premium khususnya pengendara tidak nyaman dalam proses antrian. Kemudian perhitungan menggunakan pom QM. Di sini pada langkah pertama masukkan value-nya. Di sini kita tidak bisa memasukkan value dengan koma. Jadi di sini tanpa koma, jadi 193 untuk arrival rate 193, untuk service rate-nya 214, untuk number of servers-nya 1. Dan ini menggunakan MM1. Setelah itu kita klik solve untuk melihat hasilnya. Dan berikut hasil dari menggunakan QM. Jadi untuk arrival rate-nya 193 ini, service rate-nya 214, number of servernya 1. Jadi untuk average server utilization-nya 9, average number untuk LQ-nya ini 8,29, untuk L-nya atau average number in the system 9,19, average time in the WQ 0,4, untuk W 0,5, untuk probabilitasnya 1. Jadi untuk per menitnya dia WQ-nya 2,58 menit, untuk W-nya 2,86 menit. Setelah itu kita juga bisa melihat probabilitas dari diagramnya. Diagram menggunakan QM. Di sini yang paling tinggi yaitu sebanyak ini. Jadi kesimpulan perbandingan menggunakan
perhitungan secara manual dan perhitungan secara menggunakan aplikasi, tingkat kesibukan mencapai 0,91 atau 90% berdasarkan perhitungan manual dan aplikasi POM-QM dengan metode antrian single channel single phase. Ini menunjukkan bahwa sistem hanya mengganggu sebanyak 9% dari waktu operasional. Jumlah pelanggan yang menunggu layanan rata-rata adalah 8 orang dan waktu tunggu rata-rata ada 7 menit. Ini membuat pelanggan tidak nyaman saat mengantri untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem antrian harus lebih efisien untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan membuat antrian lebih nyaman. Dan berikut presentasi dari saya mengenai metode antrian pada SPBU I Gusti Ngurah Rai Palu dengan analisis antrian dengan metode single channel single phase. Terima kasih.